Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba yang kelak akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota dan lalu masuk surga. Tidak ikut dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, karena kebangkitan yang kedua adalah bagi mereka yang akan dihakimi. Dihakimi dengan kitab-kitab mereka itu ya, dan tidak ada satupun yang lolos. Kali ini kita akan membahas masalah cungkil mata, potong tangan, itu apa maksudnya? Ya, cungkil mata dan potong tangan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ya, dari Matius 5 ayat 29 ya. Matius 5 ayat 39 saja. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah ini sering gagal pahami ya. Dipikirnya kalau kita ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Begitu. Tidak seperti itu. Ayat ini mengatakan tidak seperti itu. Ya. Baca ayat yang di atasnya, ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu maksudnya kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Itu maksudnya. Bukan, kalau ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Akhirnya bonyok. Ya kan? Nah kalau udah gitu itu urusannya polisi. Ya kan? Nah inilah makanya saya katakan, bacalah Alkitab. Ya, minta pimpinan Roh Kudus yang adalah Yesus, Roh itu sendiri. Maka pikiran kita akan dibukakan bahwa jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bahkan dikatakan lagi di ayat-ayat yang lain, berdoalah untuk musuhmu. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada cungkil mata, potong tangan. Ya, Matius 5 ayat 29 dan 30. Matius 5 ya, dari yang tadi, ayat 29 ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Ayat yang ke-30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jelas kan? Yang disuruh dicungkil itu, ya, apakah bola mata yang fisik, ya, atau dosa karena mata. Nah, tentu yang disuruh membuang itu adalah dosa karena mata. Ya kan? Biasa laki-laki kalau lihat perempuan gitu kan, lalu timbul birahi. Nah, itu dosa. Itu harus dibuang. Ya. Demikian juga potong tangan, ya. Bukan potong tangan fisik, tetapi dosa karena tangan.
ya. Salah satunya, ya, KDRT, mencuri, dan lain-lain. Nah, maka yang dipenggal itu dosanya. Buang dosanya karena tangan itu. Itu maksudnya. Jadi jangan langsung kalau matanya ngeliat ini ngeliat itu lalu dicungkil. Hormatilah Tuhan. Dialah yang punya mata kita. Demikian juga tangan dipotong. Hormati Tuhan. Ya. Jadi jangan salah mengerti, ya. Yang dimaksud di sini adalah dosa karena mata, dosa karena tangan, itulah yang harus dibuang. Bukan matanya yang dibuang atau tangannya. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, ya. Demikian juga tadi dalam Matius 5 ayat 39 sampai 42. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan berarti, kalau ditampar, kasih lagi kiri. Tampar lagi, kasih lagi kanan. Kalau tangannya kecil, kalau tangannya ada cincinnya gede-gede itu, sekali tampar tuh langsung puyeng. Nggak bangun-bangun. Nggak begitu. Melainkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah untuk musuhmu. Nah, jelas ya? Jelas ya? Jadi, sembahlah Yesus, maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Shalom.